Dosa hati berikutnya halaman 188, suka tersiar kejelekan di antara mereka. Maksudnya apa? Maksudnya seperti yang terjadi terhadap Aisyah. Ada satu berita tentang Aisyah lalu itu disebarluaskan. Nah, tersebarluaskan aib seseorang lalu kemudian bergembira, menyebarluaskan aib seseorang ataupun bergembira atas tersebarluasnya aib tersebut adalah sebuah dosa hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang suka aib seseorang tersebar, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang suka aib orang lain tersebar, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Jadi usahakanlah agar Anda pakaian yang bisa menutupi aurat orang lain, agar Anda rahasia yang menyimpan aib orang lain. Maka dalam hadis Nabi kita bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapapun yang berusaha menutupi aib orang lain, niscaya Allah pun akan menutupi aib-aibnya dunia dan akhirat. Kemudian dosa hati berikutnya adalah wa hasadihim ala ma ataahu Allahu min fadlih. Dengki atas karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini sudah berlalu sesungguhnya. Jadi dalam agama kita dengki itu bukan dosa kecil tetapi dosa besar. Dosa besar antara lain karena dampaknya yang sangat besar. Disebabkan karena dengki terjadi pembunuhan, disebabkan karena dengki terjadi kehancuran. Apa yang membuat Qabil membunuh? Dengki. Apa yang membuat saudara-saudara Nabi Yusuf melakukan percobaan pembunuhan? Dengki. Maka dalam surat An-Nisa ada satu ayat yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Dan tidak usah kalian berangan-angan atas karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ulama-ulama kita menafsirkan ayat ini, mengangan-angankan milik orang lain pun seharusnya dihindarkan, apalagi hasad. Orang lain punya A gitu, nggak usah diangan-angankan. Coba kalau saya seperti itu. Padahal sesungguhnya itu ghibtah. Ghibtah itu menginginkan seperti milik orang lain, tapi tidak ada keinginan agar milik orang lain tersebut hilang. Dia punya mobil, coba kalau saya punya mobil. Sehingga dia punya mobil, saya punya mobil. Ini namanya ghibtah. Ya, ghibtah ini haram atau tidak? Bukan haram. Tapi walau demikian Allah memberikan satu nasihat yang lebih dari itu. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan angan-angankan milik orang lain untukmu. Jadi betapa pentingnya menjaga hati. Walaupun itu dibolehkan, ghibtah itu tidak diharamkan, tapi seharusnya tetap tidak dilakukan. Diusahakan untuk dihindari. Kemudian di antara dosa hati berikutnya adalah wa tamanni zawali dzalika anhum. Menginginkan lenyapnya nikmat dari mereka dengan segala rangkaian perbuatan yang mengiringinya yang bisa lebih haram dari sini. Jadi menginginkan, mendambakan nikmat orang lain agar segera lenyap. Ini tentunya adalah dengki. Ini adalah dosa yang sangat besar dalam Islam. Coba sekalian kita lanjutkan poin berikutnya. Penyakit-penyakit ini hanya timbul karena kebodohan terhadap ubudiyah hati dan tidak melaksanakannya. Penyakit-penyakit seperti takabur, seperti dengki, seperti khuyala, seperti syamata. Kata Imam Ibnu Qayyim, semua penyakit-penyakit hati ini
terjadi disebabkan karena ketidakfahaman seseorang mengenai urgensi ibadah hati. Ya, karena enggak mengerti tentang betapa pentingnya ibadah hati, maka hati itu pun kotor dengan berbagai penyakit. Beliau mengatakan karena itu tugas iyyaka na'budu atas hati harus didahulukan sebelum kegiatan fisik. Apabila hati tidak mengerti hal ini dan tidak melaksanakannya, pasti dipenuhi oleh kebaikan-kebaikannya dan sesuai dengan kadar pelaksanaannya, maka sejauh itu pula ia terbebas dari kebalikan-kebalikannya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa iyyaka na'budu dalam hati seseorang harus didahulukan atas iyyaka na'budu dalam fisiknya. Di dalam fisik kita ada iyyaka na'budu, tapi kata beliau rahimahullahu taala, menegakkan iyyaka na'budu di dalam hati harus didahulukan dan diutamakan atas penegakan iyyaka na'budu dalam fisik. Fa idza jahilaha wa taraka al-qiyama biha antala bi addadiha wa la budda. Konsekuensinya kata Ibnu Qayyim, kalau iyyaka na'budu tidak ditegakkan dalam hati, maka hati akan penuh dengan penyakit-penyakit. Penyakit dengki, penyakit takabur, semua penyakit-penyakit hati itu disebabkan karena hati ini tidak disibukkan dengan ibadah-ibadah hati. Jadi kita sibuk dengan ibadah-ibadah fisik, sehingga kita pun lengah dengan ibadah-ibadah hati. Dampaknya kata Ibnu Qayyim, kalau ibadah hati ini diabaikan, maka hati akan penuh dengan penyakit-penyakitnya. Wa bihasabi qiyamihi biha yatakhallasu min addadiha. Seberapa banyak ibadah hati yang Anda tegakkan, sejauh itulah hati itu akan lepas dari penyakit. Jadi sesuai dengan kadar ibadah hati, sesuai dengan kadar itu pula penyakit hati akan bersih. Jadi nggak akan bersih penyakit hati ini kecuali kalau ibadah-ibadah hati itu benar-benar dimantapkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadhihi al-umur wa nahwiha qad takunu shaghair fi haqqi wa qad takunu kaba'ir. Penyakit-penyakit hati ini memang ada yang sedikit, ada yang kecil, dosa kecil, dan ada yang besar. Baik jamaah sekalian, sebagai penutup, ini di bawah ada sebuah hadis, halaman 184 itu, idza tawajjahal muslimaini bisayfayhima, apabila dua orang muslim telah bertemu dengan masing-masing bawa pedang, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh berada di neraka. Sahabat bertanya, qalu hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul? Kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal, tapi kenapa korbannya juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia telah bersungguh-sungguh untuk membunuh sahabatnya. Apa yang ingin digarisbawahi Ibnu Qayyim? Di sini tidak ada perbuatan pembunuhan, tapi tetap masuk neraka karena pembunuhan. Faham tidak? Ini dua orang nih, si A, si B, masing-masing bawa senjata tajam untuk bertarung. Ini bawa senjata tajam ingin membunuh si A, si A bawa senjata tajam ingin membunuh si B. Dalam pertarungan korbanlah si B. Berarti si B melakukan pembunuhan tidak? Si B tidak melakukan pembunuhan, dia justru korban. Tapi kata Nabi SAW, dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka karena memang membunuh, yang dibunuh masuk neraka karena rencana membunuh. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan dia masuk neraka karena pembunuhan, padahal dia adalah korban, disebabkan karena hatinya telah penuh dengan rencana untuk melakukan pembunuhan. Nah, maka oleh sebab itu banyak dosa yang Anda enggak lakukan, tapi dalam catatan Allah Anda melakukannya. Disebabkan apa? Disebabkan karena Anda telah merencanakannya.
Siapa yang gak punya keinginan dosa? Semua orang punya keinginan dosa. Berkali-kali dalam kajian ini saya sampaikan bagaimana sikap Nabi Yusuf ketika dibujuk rayu oleh wanita itu. Apakah Nabi Yusuf waktu itu ingin? Beliau ingin. Jadi tidak ada orang yang tidak menginginkan dosa. Tapi keinginan dosa itu nggak boleh menjadi satu rencana atau tekad. Kalau keinginan dosa Anda telah menjadi satu tekad, maka Anda positif dinamakan melakukan dosa tersebut. Ini tadi korban pembunuhan, padahal dia korban, tapi Allah memasukkannya ke dalam neraka sebagai tersangka padahal korban. Kenapa? Karena pembunuhan itu telah menjadi sebuah tekad. Jadi kalau dosa itu hanya satu lintasan pikiran, itu manusiawi, kita nggak jadi soal. Tapi kalau dosa itu sudah menjadi sebuah tekad, maka Anda telah tercatat melakukannya walaupun Anda tidak melakukannya. Nah, maka oleh sebab itu dari sekarang jamaah sekalian, ini pikiran, ini hati, silahkan diperiksa. Apakah di dalam ada tekad dosa? Kalau ada tekad dosa, berarti Anda positif berdosa walaupun hanya sekedar tekad. Tapi kalau itu hanya sekedar lintasan pikiran dimaafkan. Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuhu ma lam tantiq aw ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku atas lintasan-lintasan pikirannya sampai ia ucapkan atau melakukan. Jadi kejahatan sekedar lintasan pikiran dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kejahatan itu tidak sekedar lintasan pikiran, tetapi telah menjadi sebuah tekad, maka itu adalah dosa walaupun Anda belum melakukannya. Maka itulah hadis terakhir dalam bab ini. Imam Ibnu Qayyim ingin mengatakan, terkadang seseorang dihukumi oleh Allah melakukan dosa padahal tidak melakukannya disebabkan karena hati telah bertekad ingin manusiawi, tapi jangan sampai menjadi tekad. Bagaimana Anda menghalangi ingin ini agar tidak menjadi tekad? Jawabannya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama-ulama kita mengatakan, apabila dalam hati seseorang ada rasa takut, maka akan terbakarlah segala keburukan-keburukan yang ada dalam hatinya. Dalam hati kita ini ada keburukan, tapi keburukan itu akan terbakar kalau di dalam ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dalam diri Anda ada keburukan dan tidak terbakar juga, berarti di dalam tidak ada rasa takut. Karena yang membakar tekad-tekad buruk ini hanya satu, yaitu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita. InsyaAllah yang akan datang adalah bab yang baru, yaitu mengenai ibadah lisan.